Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Anfa Hasna Syahadati. Di sini Ibu mengajar pelajaran bahasa Indonesia pada kelas 11. Adapun materi bahasa Indonesia untuk kelas 11 pada bab pertama adalah membahas tentang teks prosedur. Pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah mengamati contoh teks prosedur yang sudah Ibu berikan, baik dalam bentuk teks maupun dalam bentuk video. Nah, dengan membaca contoh teks prosedur tersebut, Ibu harap kalian sudah memiliki gambaran dari isi teks prosedur yang nantinya akan kita pelajari. Adapun pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi penjelasan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi kata kunci dari prosedur adalah langkah-langkah, cara-cara, tahapan-tahapan, tips. Nah, itulah inti pembelajaran dari teks prosedur. Nah, Ibu yakin secara sadar maupun tidak sadar, kalian pasti pernah atau bahkan sering membaca contoh teks prosedur. Atau kalian pun pasti pernah melakukan kegiatan sesuai dengan prosedurnya. Karena apabila kita melakukan pekerjaan, maka kita harus memahami langkah-langkah kerjanya agar dalam melakukan kegiatan tersebut dapat berhasil dengan baik. Nah, itulah fungsi kita mempelajari teks prosedur. Selanjutnya, tujuan dari teks prosedur adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian kegiatan. Yang kedua, memudahkan pendengar atau pembaca dalam melakukan suatu aktivitas secara tepat, berurutan, dan terstruktur. Untuk kali ini kita akan membahas contoh dari teks prosedur. Misalnya di sini ada cara terhindar dari virus COVID-19. Nah, ini sesuai dengan keadaan kita saat ini bahwa akan ada banyak sekali orang yang mencari tahu cara terhindar dari virus COVID-19. Nah, berarti judul tersebut bisa dijadikan teks prosedur selama di dalamnya memiliki langkah-langkah yang harus dilakukan. Contoh langkah-langkahnya apa saja? Misalnya yang pertama, kamu wajib menggunakan masker, wajib mencuci tangan, kemudian jaga jarak dengan orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah cara mengedit foto. Nah, misalnya di sini ada yang hobinya foto-foto, kemudian hasil fotonya itu ingin terlihat lebih indah, ingin terlihat seperti hasil fotografer, ingin terlihat ala-ala selebgram. Nah, kamu bisa mencari tahu cara mengedit foto. Ya, berarti langkah-langkahnya misalnya kamu harus menginstal aplikasi edit foto tersebut, kemudian diatur juga pencahayaannya, saturasinya, kontrasnya. Ya. Selanjutnya misalnya di sini tips menurunkan berat badan. Nah, karena selama masa di rumah aja kamu itu hobinya hanya tidur, tidur lagi, makan lagi, sehingga membuat berat badanmu bertambah, sementara sekolah akan masuk sebentar lagi, dan kamu tidak ingin terlihat gemuk di depan teman-temanmu, maka kamu akan mencari tahu tips untuk menurunkan berat badan. Nah, untuk selanjutnya adalah tutorial-tutorial memasak. Nah, itu juga termasuk dalam teks prosedur. Ya, berarti cara membuat kue, cara merebus mie instan, cara membuat nasi goreng, cara menyeduh kopi, kemudian misalnya cara membuat kerajinan tangan, cara membuat tempat tisu. Nah, itu juga termasuk dalam teks prosedur karena memiliki langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang harus dikerjakan. Nah, jadi ada banyak sekali tema yang bisa kamu angkat untuk dijadikan teks prosedur. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam teks prosedur, bahwa teks prosedur ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kebiasaan hidup. Berarti contohnya seperti giat hidup sehat, tips agar disenangi banyak orang, cara sukses di usia muda, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kebiasaan hidup kita. Kemudian yang kedua adalah aktivitas tertentu. Nah, di sini contohnya seperti tutorial memasak, cara berbelanja online, cara mengaktifkan GoPay atau OVO, cara mengambil uang di ATM, cara memelihara kucing, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan alat. Nah, di sini berarti contohnya adalah cara melepas rem, kemudian cara menghidupkan motor bekas,
cara menghidupkan dan mematikan komputer, cara menggunakan pisau cukur, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan alat. Untuk selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Bahwa setiap teks pasti memiliki unsur pembangunnya atau strukturnya masing-masing. Adapun untuk struktur teks prosedur ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tujuan, kedua langkah-langkah, dan yang ketiga penegasan ulang. Adapun pengertian tujuan yaitu pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Nah, berarti di sini bagian pendahuluan, bagian pembuka, bagian pernyataan umum ini termasuk dalam tujuan. Nah, di sini letaknya pasti berada di awal teks. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah atau petunjuk. Berarti di sini berisi tentang poin-poin dalam teks prosedur tersebut. Kemudian pengertiannya adalah perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Kemudian yang terakhir adalah penegasan ulang atau bagian penutup. Pengertiannya adalah harapan ataupun manfaat apabila petunjuk itu dijalankan dengan baik. Nah, untuk bagian penegasan ulang ini sifatnya opsional, jadi bisa ada ataupun tidak juga di dalam teks prosedur. Berbeda dengan bagian tujuan dan langkah-langkah itu memang harus ada di dalam teks prosedur. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar menganalisis struktur pada teks prosedur. Nah, di sini sudah ada contoh teks prosedurnya, yaitu kiat tetap semangat pada hari Senin. Silahkan dibaca terlebih dahulu contoh teks prosedurnya, sambil di-pause aja dulu ya videonya. Setelah itu, kalian atau kita akan sama-sama menentukan struktur dari teks prosedur. Nah, di sini berdasarkan contoh teks prosedur tersebut, berarti pada bagian alinea pertama ini termasuk dalam tujuan, ya, karena di sini berisi tentang pengantar tentang topik yang akan dijelaskan sebelum memasuki kepada poin-poinnya. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah langkah-langkah. Nah, ini pasti ya, karena di sini berisi tentang poin-poin, kemudian dijelaskan juga dari setiap poinnya tersebut. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang, terdapat pada paragraf terakhir, karena di sini berisi tentang harapan dan manfaat apabila petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Ya. Selanjutnya adalah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan imperatif atau kata kerja perintah. Nah, ini disesuaikan dengan teks prosedur yang berisi tentang langkah-langkah yang harus dilakukan, maka kebahasaan yang digunakan itu menggunakan kata kerja perintah atau biasa kita kenal sebagai imperatif. Nah, biasanya kata kerja perintah ini selalu diakhiri dengan imbuhan kan, i, kemudian partikelah. Contohnya misalnya ada kata pastikan. Ya, contoh kalimatnya bisa seperti pastikan air mendidih sebelum mie dimasukkan ke dalam panci tersebut. Ya, itu termasuk dalam kalimat perintah. Kemudian di sini ada kata bersihkan. Berarti contohnya misalnya bersihkan tempat tidurmu sebelum kamu akan berangkat ke sekolah. Nah, itu termasuk dalam kalimat perintah. Kemudian ada kata ceritakan. Nah, misalnya prosedurnya berisi tentang kegalauan, kemudian salah satu langkahnya yang harus dilakukan adalah ceritakan. Contoh kalimatnya misalnya, ceritakan masalahmu kepada orang-orang terdekat ataupun kepada orang tua. Kemudian kata hindari, misalnya hindari mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak atau mengandung minyak misalnya. Kemudian yang partikelah, contoh katanya jadilah. Contoh kalimatnya misalnya jadilah diri sendiri, istirahatlah secara teratur, kemudian tidurlah sebelum jam 12 malam misalnya. Nah, itu contoh dari kata kerja imperatif. Ya, biasanya kata kerja itu memang berakhiran kan, i, dan lah. Tetapi tidak semua yang berakhiran kan, i, dan lah ini termasuk dalam kata kerja perintah. Jadi kamu harus mengamati terlebih dahulu kalimatnya itu seperti apa. Kemudian ada juga kata kerja perintah yang tidak diakhiri dengan imbuhan kan, i, dan partikelah. Ya. Untuk selanjutnya kita akan amati
contoh kalimat. Nah, manakah pernyataan-pernyataan di bawah ini yang menggunakan kata kerja imperatif? A. Banyak sahabat menyenangkan. B. Perlu kesantunan di dalam menjalin komunikasi. C. Sangat berkesan apabila bertemu dengan seorang sahabat lama. D. Sering terjadi salah pengertian apabila kita bertegur sapa dalam bahasa yang berbeda. E. Orang seringkali tidak percaya diri kalau harus berkenalan dengan orang asing. Manakah dalam contoh tersebut yang termasuk dalam kata kerja imperatif? Bagian yang tepat adalah B. Perlu kesantunan di dalam menjalin komunikasi. Cirinya yang bagaimana? Cirinya di sini terdapat kata perlu. Nah, perlu ini berarti mengharuskan atau termasuk dalam kalimat perintah. Nah, kamu jangan terkecoh karena misalnya selalu berakhirankan i dan la. Di bagian A ada contohnya banyak sahabat sangat menyenangkan. Nah, kata tersebut bukan termasuk dalam kalimat perintah, tetapi termasuk dalam kalimat pernyataan. Paham ya? Contoh lainnya misalnya ada kata jangan. Nah, untuk jangan juga itu termasuk dalam kalimat perintah. Jangan, harus itu termasuk dalam kalimat perintah. Nah, untuk yang berakhirankan juga tidak selalu yang berakhirankan itu termasuk dalam kata kerja perintah. Jadi kamu harus memperhatikan dulu kalimatnya itu seperti apa. Ya. Nah, untuk pembahasan teks prosedur yang kedua yaitu menggunakan kata teknis atau istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Ingat ya, kata teknis itu adalah istilah atau bahasa yang memang jarang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi, untuk kata teknis itu merupakan istilah asing. Ya, contohnya misalnya, kalau dalam teks prosedurnya tentang kiat berwawancara kerja, maka kata teknisnya atau istilah yang muncul dalam teks prosedur tersebut adalah seperti kualifikasi, kesempatan, daya tangkap, komunikasi, bahasa tubuh, verbal. Nah, itu termasuk dalam contoh kata teknis. Ya. Kemudian kebahasan yang ketiga adalah menggunakan konjungsi dan partikel. Nah, untuk konjungsi itu artinya berarti kata penghubung. Nah, karena teks prosedur itu berisi tentang langkah-langkah, berisi tentang urutan-urutan, maka di sana pasti terdapat konjungsinya. Nah, kemudian konjungsi yang sesuai dengan teks prosedur itu biasanya contohnya adalah dengan demikian, setelah itu, lalu, kemudian. Nah, itu yang paling banyak sering ada dalam teks prosedur. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa konjungsi yang lainnya juga pasti terdapat dalam teks prosedur. Ya, jadi untuk konjungsi itu macam-macamnya itu ada banyak sekali. Kamu bisa mencari-cari, kamu bisa membaca di buku macam-macam dari konjungsi, ataupun kamu juga bisa lihat di internet ya untuk macam-macam konjungsi serta contoh-contohnya. Dan kemudian ada partikel. Nah, untuk partikel itu contohnya ada kata lah, kemudian kah. Nah, untuk partikel yang sering digunakan dalam teks prosedur adalah partikel lah. Karena untuk partikel lah ini biasanya menunjukkan sebuah kata perintah. Kemudian pembahasan yang keempat, menggunakan pernyataan persuasif atau ajakan atau bujukan. Ya, jadi untuk persuasif sendiri ini saran itu termasuk dalam pernyataan persuasif. Kemudian alasan-alasan itu juga termasuk dalam termasuk dalam pernyataan persuasif. Jadi, selain kalimat perintah, tetapi kalimat ajakan juga itu terdapat dalam teks prosedur. Misalnya ketika kamu akan memerintah, tapi kamu juga harus disertakan dengan alasannya. Alasannya kenapa pembaca atau pendengar itu harus melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kamu instruksikan. Nah, berarti di sana harus disertakan alasannya. Nah, alasannya tersebut itu termasuk dalam pernyataan persuasif. Ya, nah nanti setelah slide ini Ibu akan berikan contoh dari pernyataan persuasif. Nah, untuk selanjutnya adalah deskripsi alat.
Nah, untuk bagian deskripsi alat ini, kalau teks prosedurnya itu berupa resep ataupun petunjuk penggunaan alat. Nah, berarti kalau selain dari itu, tidak ada bagian kebahasaan deskripsi alat. Karena untuk deskripsi alat ini berarti, misalnya kalau kamu tentang resep memasak, berarti harus dituliskan resepnya itu atau bahan-bahannya itu apa saja. Misalnya harus ada bawang merah, bawang putih, gulanya, kemudian sawi. Nah, itu harus dideskripsikan ya bagian bahan-bahannya. Kemudian untuk bagian alat-alat yang dipakai berarti harus digambarkan secara terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Nah, termasuk juga ukurannya, jumlahnya, kemudian warnanya. Adapun contoh pernyataan persuasif, ini yang pertama, cara berbicara yang percaya diri namun tidak terkesan sombong dapat menarik minat pewawancara. Contoh yang kedua, mendengarkan musik yang Anda suka merupakan cara cepat untuk menggusur rasa bete menjadi semangat. Contoh yang ketiga, nah dengan begitu pekerjaan cepat selesai, kita bisa pulang tepat waktu dan bisa melaksanakan berbagai hal lain di luar pekerjaan. Nah, di sini berisi tentang saran-saran atau masukan-masukan atau alasan-alasan yang harus kamu lakukan. Adapun kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini, yang pertama, bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi penjelasan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian macam-macam teks prosedur terbagi menjadi 3. Yang pertama kebiasaan hidup, kedua aktivitas tertentu, dan yang ketiga penggunaan alat. Struktur dari teks prosedur juga terbagi menjadi 3. Yang pertama tujuan, kedua langkah-langkah, dan yang ketiga penegasan ulang. Dan yang terakhir, kebahasaan dari teks prosedur ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau kata kerja perintah. Yang kedua, menggunakan kata teknis atau istilah. Yang ketiga, menggunakan konjungsi dan partikel. Yang keempat, menggunakan pernyataan persuasif atau ajakan. Dan yang terakhir, deskripsi alat. Nah, untuk selanjutnya kita akan berlatih membuat langkah-langkah yang disesuaikan dengan topik yang dibahas. Nah, di sini yang pertama ada cara mengatasi kemalasan dalam belajar. Kamu tuliskan kira-kira langkahnya apa saja. Sebisa mungkin itu harus menurut pendapatmu, jangan lihat di internet ya. Kemudian yang kedua, kiat mudah dalam membentuk pribadi yang mandiri. Yang ketiga, tips agar tidak iri terhadap orang lain. Yang keempat, cara agar tidak larut dalam kesedihan. Yang kelima, membentuk kekompakan antar siswa dalam kelas. Masing-masingnya harus menuliskan 3 langkah-langkah. Paham ya sampai sini? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan WA aja ke Ibu. Dan untuk pertemuan minggu depan kita akan menganalisis kebahasaan dari teks prosedur. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.